Segala puji bagi nama Tuhan. Saya ucapkan selamat malam. Selamat kita bertemu kembali dalam siaran YouTube Gema Pancaran Berkat. Puji akan nama Tuhan. Saya akan menyampaikan berita firman Tuhan yang saya akan ambil dari suratan 1 Petrus pasal 4 ayat 18. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, Allah Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami datang kepadamu Tuhan, kami mengucap syukur sebab Engkau baik. Engkau sudah memberikan keselamatan bagi roh, jiwa, dan tubuh kami, dan sampai hari ini terpelihara dalam kekuatan-Mu ya Tuhan. Hamba-Mu mengucap syukur, biarlah kiranya malam ini pemberitaan firman Tuhan yang akan hamba-Mu sampaikan, Engkau urapi dengan roh-Mu yang kudus, supaya berita firman Tuhan ini menjadi hidup bagi mereka yang mendengar, menjadi kehidupan yang memberikan pertumbuhan bagi iman, pengharapan, dan kasih mereka kepadamu ya Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa supaya roh-roh jahat, iblis setan dimatikan kuasanya dan dihancurkan pekerjaannya oleh kuasa darah Yesus. Dan biarlah firman-Mu menjadi berkat bagi setiap orang yang mendengarkannya. Bapa di surga, inilah doa sembahyang kami panjatkan dengan penuh syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya akan bacakan suratan 1 Petrus pasal 4 ayat 18, dikatakan, dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Judul firman Tuhan malam hari ini, jangan membalas jahat, lakukanlah apa yang baik. Jika di dalam firman Tuhan dikatakan, dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Yang disebut orang benar adalah orang-orang yang sudah dibenarkan oleh sebab imannya kepada karya penebusan yang dikerjakan Yesus Kristus di atas bukit Golgota, sehingga mereka diselamatkan. Itulah yang disebut orang benar, dan setelah diselamatkan mereka hidup di dalam kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Lalu yang disebut dengan orang fasik dan orang berdosa itu sebetulnya identik dengan orang jahat, karena orang fasik itu dia mengetahui tentang Tuhan dan dia percaya adanya Tuhan, tapi dia masa bodoh dengan hal-hal yang bersangkut paut dengan Tuhan. Lalu orang berdosa adalah orang-orang yang memang masih memiliki dosa warisan dari Adam dan Hawa, yang memang sangat tidak peduli dengan segala sesuatu yang berkaitan dengan Tuhan dan dengan firman-Nya. Mereka hidup menurut kemauannya sendiri, menurut apa yang dipandang benar, menurut kebenarannya sendiri. Nah, di sini kita melihat bahwa orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan. Tadi dikatakan, dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Di dalam Amsal Sulaiman pasal 11 ayat 31, di sana dikatakan, kalau orang benar menerima balasan di atas bumi, lebih-lebih orang fasik dan orang berdosa. Jadi di sini dikatakan bahwa kalau orang benar menerima balasan di atas bumi, lebih-lebih orang fasik dan orang berdosa. Artinya kita dapat mengambil suatu kesimpulan bahwa ada balasan untuk setiap perkataan dan perbuatan. Seperti dikatakan di dalam Amsal Sulaiman pasal 12 ayat 14, di sana dikatakan, setiap orang dikenyangkan dengan kebaikan oleh karena buah perkataan, dan orang mendapat balasan daripada yang dikerjakan tangannya. Jadi ada balasan dari setiap perkataan dan perbuatan. Sungguh Tuhan itu adalah Allah yang sangat teliti
dalam mengerjakan karyanya dalam kehidupan umat manusia, khususnya bagi orang-orang yang percaya kepada karya keselamatan. Di sini kalau kita melihat bahwa ada balasan untuk setiap perkataan dan perbuatan, tentunya kita sebagai orang percaya, tentunya kita mendapatkan bagian itu, balasan dari setiap perkataan dan perbuatan. Ada balasan dari perkataan dan perbuatan yang dikatakan bahwa setiap orang dikenyangkan dengan kebaikan, berarti balasan kebaikan. Oleh karena apa? Oleh karena buah perkataan, yaitu buah perkataan yang baik. Buah perkataan yang baik akan membuat orang tersebut menerima balasan yang baik. Dan kalau setiap perkataan itu baik dan menerima balasan yang baik, artinya dikenyangkan oleh kebaikan karena buah perkataannya. Dan orang mendapat balasan daripada apa yang dikerjakan tangannya. Saya akan memberikan contoh di sini, contoh tentang perbuatan sedekah. Perbuatan sedekah itu adalah perbuatan yang baik. Tapi firman Tuhan mengatakan supaya perbuatan yang baik itu benar-benar mendapatkan balasan, tentunya ada caranya melakukan perbuatan sedekah yang baik. Di dalam Injil Matius pasal 6 ayat 4, di sana dikatakan, hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Jadi ada balasan dari perbuatan sedekah. Tapi ada ketetapannya, yaitu waktu kita melakukan sedekah, kata sedekah pasti kepada sesama manusia, ya. Kalau kata persembahan kepada Tuhan. Jadi kalau sedekah kepada sesama manusia. Nah, Tuhan katakan akan ada balasannya jika kita berbuat sedekah kepada sesama manusia. Tapi ada ketetapannya, yaitu hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Kata dengan tersembunyi berarti tidak terlihat. Tidak terlihat oleh siapapun. Tidak terlihat berarti kalau orang melihat sedekah yang kita berikan kepada orang lain, berarti jelas tidak ada balasannya. Artinya waktu kita memberi sedekah kepada orang lain tidak perlu melihat, orang lain yang tidak bersangkutan, orang lain yang bukan kepada orang yang kita akan berikan sedekah itu. Orang lain tidak perlu melihat. Sehingga apa yang kita lakukan itu akan mendapatkan balasan, yaitu hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi, yaitu melihat sedekah yang diberikan dengan cara yang tersembunyi, akan membalas kepadamu. Jadi akan mendapatkan balasan. Tentu kalau perbuatan baik pasti dibalas dengan baik. Seperti tadi dikatakan, setiap orang dikenyangkan dengan kebaikan oleh karena buah perkataan, dan orang mendapat balasan daripada yang dikerjakan tangannya, yaitu yang dikerjakan yang baik. Jadi balasan dari perbuatan yang baik, maka akan sampai kepada orang-orang yang melakukannya. Nah, contoh yang kedua kita melihat di dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-6, dikatakan di sana tentang perkataan. Doa itu kan merupakan perkataan kepada Tuhan, ya. Doa itu perkataan antara manusia dengan Tuhan. Nah, di sini kita akan melihat doa juga ada balasannya, tapi juga punya ketetapan. Dikatakan di dalam ayat yang ke-6, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Jadi sama tadi, sedekah juga akan dibalas oleh Tuhan kalau sedekah itu tersembunyi, tidak diperlihatkan kepada orang. Sekarang kan banyak sekali orang sedekah, setelah itu disampaikan, diumumkan dengan alasan sebagai satu pertanggungjawaban. Itu kan secara manusia betul, tapi kalau kembali kepada firman Tuhan bertolak belakang.
Artinya firman Tuhan mengatakan kalau sudah sedekah ya nggak perlu diumumkan, nggak perlu dipertanggungjawabkan kepada sesama manusia. Karena apa yang dilakukan itu sudah dilihat oleh Tuhan. Dan Tuhan sudah mencatat di dalam firman-Nya bahwa pada saat itu dilakukan tanpa terlihat oleh sesama manusia, maka Tuhan sendiri yang membalas. Jadi dari pihak Tuhan balasan itu datang. Nah, di sini juga kita melihat tentang perkataan. Contohnya adalah doa kepada Tuhan. Kita bisa berdoa kepada Tuhan untuk sesama manusia. Kita bisa berdoa kepada Tuhan untuk pekerjaan Tuhan. Kita bisa berdoa kepada Tuhan untuk masalah-masalah kita sendiri. Banyak yang dapat kita doakan, artinya kita berkata-kata dengan Tuhan, mengeluarkan ucapan-ucapan dari mulut kita. Tapi ada ketetapannya supaya perkataan kita itu dibalas oleh Tuhan. Tadi dikatakan, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu. Masuk ke dalam kamar berarti tersembunyi, tidak dilihat oleh orang. Lalu tutuplah pintu. Tutuplah pintu artinya kalau pintunya terbuka masih bisa dilihat orang. Pas orang masuk ke kamar kita sedang berdoa, berarti kita dilihat orang. Tapi kalau pintunya tertutup, kita sedang berdoa, maka tidak dilihat orang. Itu artinya tersembunyi. Dan dikatakan, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi, melihat perkataan-perkataan kita yang tidak dilihat oleh orang, akan membalasnya kepadamu. Ada balasan, artinya doa kita didengar oleh Bapa di sorga, doa kita dijawab oleh Bapa di sorga. Banyak orang ingin doanya didengar Tuhan dan dijawab, tetapi tidak mau meletakkan porsi doa itu kepada ketetapan-ketetapan firman Tuhan. Tapi malam hari ini firman Tuhan disampaikan kepada kita. Jadi kita bisa memulaikan waktu kita berdoa, kita masuk ke dalam kamar, doa pribadi ya, pasti itu ya. Doa pribadi, kalau doa di dalam gereja kan doa bersama berarti semua orang ada. Tapi kalau doa pribadi berarti itu adalah kita sendiri dengan Tuhan. Nah, supaya doa kita didengar oleh Tuhan dan dijawab, kita letakkan pada porsi firman Allah, yaitu kita berdoa di tempat yang tersembunyi. Sekali lagi dikatakan tadi, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu. Satu, masuklah ke dalam kamar tersembunyi. Tutuplah pintu, tidak kelihatan, ya. Dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Artinya ucapkanlah perkataan-perkataan kita, ucapkan perkataan-perkataan kita kepada di tempat yang tersembunyi itu. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Nah, berarti doa kita, perkataan kita didengar, dipedulikan oleh Tuhan, dan Tuhan akan menjawab doa itu. Itu adalah perkataan firman Tuhan sendiri. Dan saya percaya bahwa Allah itu tidak pernah melepaskan firman-Nya dan tidak menggenapi dengan perbuatannya. Allah kita adalah Allah yang pasti. Kalau Dia sudah melepaskan perkataannya, maka Dia akan melengkapi dengan perbuatannya. Lalu contoh selanjutnya, bahwa balasan dari perbuatan jahat. Kita melihat balasan dari perbuatan jahat di dalam Amsal 17 ayat 13. Di sana dikatakan, siapa membalas kebaikan dengan kejahatan, kejahatan itu tidak akan menghindar dari rumahnya. Sekali lagi, siapa membalas kebaikan dengan kejahatan, kejahatan tidak akan menghindar dari rumahnya. Nah, ini adalah balasan perbuatan jahat. Jadi ternyata perbuatan jahat juga ada balasannya. Nah, tentu orang yang melakukan perbuatan jahat adalah orang-orang yang jahat, yaitu orang fasik, orang berdosa, itu selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat sebab mereka tidak mau peduli dengan firman Allah, tidak mau peduli tentang Allah. Nah, di sini dikatakan, siapa membalas kebaikan dengan kejahatan, kejahatan tidak akan menghindar dari rumahnya. Jadi kita perlu hati-hati dalam satu perbuatan. Nah, kalau kita sudah hati-hati dari perbuatan-perbuatan, maka kita terlepas dari perbuatan orang fasik dan perbuatan orang berdosa. Karena jelas sekali orang fasik dan orang berdosa itu pasti melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat. Dan sudah ditetapkan oleh firman Tuhan bahwa setiap perbuatan yang jahat akan menerima kejahatan kembali. Jadi seperti apa yang ditabur akan dituainya kembali.
Jadi kalau ada orang yang sudah melakukan kebaikan di dalam keluarga kita, ya apalagi misalkan kita sebagai pemimpin rumah tangga, suami istri itu sebagai pemimpin rumah tangga, lalu menerima kebaikan dari perbuatan orang-orang yang baik terhadap kita, tapi ternyata kita tidak bersyukur kepada Tuhan, kita tidak menghargai perbuatan baik orang lain yang sudah mereka buat terhadap kita, lalu kita membalas justru dengan kejahatan, kita membalas tanpa ucapan syukur, kita membalas tanpa sikap yang baik, ya, tetapi justru dengan sikap yang cuek, dengan sikap yang angkuh, dengan sikap yang berbalik melakukan hal yang jahat terhadap kita. Maka firman Tuhan mengatakan bahwa kejahatan itu tidak akan pernah menghindar dari rumahnya, dari seisi keluarganya. Jadi perbuatan jahat akan mengakibatkan kejahatan di dalam kehidupan setiap orang yang melakukan kejahatan. Nah, demikian juga contoh tentang balasan perbuatan baik. Ada perbuatan baik itu dibalas oleh Tuhan. Kalau kita melihat di dalam Amsal Sulaiman pasal 19 ayat 17 dikatakan, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Jadi firman Tuhan mengatakan, kalau kita melihat orang yang lemah ekonominya, lemah daya tangkapnya, lemah pekerjaannya, dan pokoknya lemah. Dikatakan lemah. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah? Orang yang lemah itu orang yang selalu merasa tidak sanggup, orang yang merasa tidak mampu, orang yang merasa tidak bisa melakukan sesuatu yang seharusnya mungkin menjadi tidak mungkin, ya. Nah, tapi Tuhan katakan, waktu kita menaruh belas kasihan itu artinya timbul dari hati suatu belas kasihan, lalu melakukan satu perbuatan. Seperti Yesus waktu melihat orang-orang sudah sekian hari tidak makan, lalu tergerak rasa belas kasihan. Lalu Yesus meminta kepada murid-muridnya, ada nggak roti di sini? Lalu ada yang menawarkan anak kecil, ya, 5 roti dan 2 ekor ikan, 5 roti dan 2 ikan, gitu ya kalau tidak salah. Lalu Tuhan memberkati. Nah, mengapa Tuhan memberkati dan melakukan satu mujizat yang ajaib di situ sehingga 5 roti dan 2 ikan bisa dimakan oleh 5.000 orang? Karena rasa belas kasihan, sehingga dapat melakukan sesuatu yang mustahil menjadi tidak, yang mustahil menjadi tidak mustahil. Nah, di sini kita melihat, jadi orang yang berbelas kasihan kepada orang yang lemah, maka dia memberi pinjam kepada Tuhan, dan Tuhan akan membalas. Kalau Tuhan membalas, dia membalasnya sesuatu yang mustahil menjadi tidak mustahil. 5 roti dan 2 ekor ikan bisa 5.000 orang, bisa menjadi berkat bagi 5.000 orang, dan 12 bakul sisanya untuk yang punya roti. Nah, artinya mustahil dong itu, tapi tidak mustahil di tangan Tuhan. Sama waktu kita juga menolong orang yang lemah. Kita tidak mengharapkan sesuatu karena mustahil. Orang yang lemah kok kita tolong, dia nggak akan bisa membalas kita. Tapi Tuhan bisa melakukan yang mustahil menjadi tidak mustahil karena di tangan Tuhan. Karena perbuatan kita itu kepada orang yang lemah ternyata memberi pinjam kepada Tuhan. Jadi kalau Tuhan mengembalikannya yang mustahil menjadi tidak mustahil. Artinya ada mujizat di dalamnya. Ya, ada suatu perbuatan besar yang ajaib di dalamnya. Nah, ini akan membuat kita merasakan betapa besarnya kasih Allah di dalam kehidupan kita. Betapa baiknya Allah di dalam kehidupan kita. Betapa limpahnya murahnya Allah di dalam kehidupan kita. Karena ada perbuatan baik terhadap orang-orang yang tidak mungkin bisa membalas. Nah, di sini kita melihat bahwa segala sesuatu yang dilakukan dalam kehidupan orang percaya, ataupun sebetulnya buat orang yang tidak percaya pun, kalau mereka melakukan perbuatan sama seperti kita yang percaya kepada Tuhan, maka Tuhan yang membalas. Kadang orang yang tidak percaya mengharapkan orang yang membalas adalah orang yang menerima perbuatan baik kita. Tapi bagi kita orang percaya, tidak demikian. Bagi kita orang percaya, waktu kita melakukan suatu perbuatan yang baik, perkataan yang baik, kita tidak perlu mengharapkan orang itu membalas kembali kepada kita hal-hal yang baik. Karena apa? Tuhan yang akan membalas. Dikatakan dalam Roma pasal 2 ayat 6 dikatakan, Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya.
Perbuatannya artinya waktu kita berkata-kata itu kan satu perbuatan. Perkataan kita jahat akan dibalas dengan jahat. Perkataan kita baik akan dibalas dengan baik. Perkataan kita sesuai dengan ketetapan firman Tuhan akan dibalas sesuai dengan firman-Nya. Perkataan kita meleset dari firman Tuhan akan dibalas sesuai dengan firman Tuhan yang kita tidak tetap sesuai dengan firman-Nya. Jadi balasan atas setiap perbuatan itu Tuhan yang membalas. Itulah sebabnya perlu kita mempunyai kesimpulan di dalam kehidupan kita, yaitu janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Jadi perkataan yang jahat jangan dibalas dengan perkataan yang jahat. Perbuatan yang jahat jangan dibalas dengan perbuatan yang jahat. Tapi perkataan yang jahat balaslah dengan perkataan yang memberkati, yang menjadi berkat. Dan perbuatan yang jahat balaslah dengan perbuatan yang baik, dengan kebaikan. Karena itulah yang Tuhan kehendaki. Sebab itu tadi renungan firman Tuhan saya berikan judul, jangan membalas jahat, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Inilah firman Tuhan yang saya sampaikan malam hari ini, kiranya boleh menjadi berkat bagi kita semua yang mendengar. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu telah sampaikan firman-Mu pada malam hari ini. Kiranya Engkau Tuhan akan memberkati firman yang akan hamba-Mu siarkan melalui YouTube channel Gema Pancaran Berkat. Mereka yang membuka dan mendengarnya biarlah dapat terberkati Tuhan, terberkati kehidupan rohaninya, terberkati kehidupan jasmaniahnya. Bila mereka seorang pejabat, berkatilah Tuhan dalam melaksanakan tugas-tugas pada jabatannya. Jika mereka seorang pegawai pemerintah, berkati Tuhan pekerjaannya sebagai pegawai pemerintah. Jika mereka seorang pengusaha, berkatilah kiranya Tuhan sebagai dalam usaha-usaha yang mereka kerjakan ya Tuhan. Jika mereka seorang wira swasta atau karyawan swasta, Engkau juga memberkati sesuai dengan pekerjaannya. Berkati Tuhan supaya mereka juga dapat melihat dan menikmati kemurahan Tuhan. Bapa di surga, hamba-Mu juga tidak lupa berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan di negara kami ini api kemuliaan-Mu terus menyala Tuhan. Kiranya banyak jiwa-jiwa yang diberkati dengan keselamatan yang pasti daripada-Mu ya Tuhan. Mereka dapat terlepas dari dosa dan kebinasaan. Mereka dapat hidup dalam damai sejahtera-Mu Tuhan. Dan Engkau juga memberkati anak-anak Tuhan yang hidup dalam kesakitan, kelemahan, Tuhan kekurangan, bahkan Tuhan keputusasaan. Biarlah mereka tertolong oleh karena lawatan Tuhan dan kemurahan Tuhan serta belas kasih-Mu. Bapa di surga, inilah yang menjadi doa sembahyang kami malam hari ini. Engkau tanamkan firman-Mu Tuhan di dalam tanah hati yang baik dalam setiap kehidupan orang-orang yang mendengarnya. Segala puji dan syukur kami panjatkan kepada-Mu Bapa di surga. Kami sudah berdoa dan memperalaskan doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel.